Panggilannya bisa aja panggil Randy. Randy. Kan abang ini kolektor boneka nih, Mm-mm. kan? Mm-mm. Kalau abang kolektor boneka ini otomatis abang bisa pasti lihat kayak sosok atau yang lain. Iya benar bisa ngelihat. Kalau boleh tahu sejak kapan sih abang bisa lihat kayak makhluk lain gitu yang bukan manusia? Oke, sejak kelas 3 SMA ada sebuah tragedi di mana saya pernah jatuh dari lantai 3 tengah hari di bawah sebuah pohon tapi nggak luka, nggak ada patah tulang. Dan dari situ kita sempat sampai berobat ke psikiater karena hampir 2 minggu saya ngalami yang nama di mana ngedengar suara-suara aneh, ngedengar kayak belasak-belesuk waktu mau tidur sampai jam 4 pagi. Terakhir ke psikiater ternyata tidak ada gangguan kejiwaan. Terus juga sempat kita berobat ke dokter saraf, dikira juga ada gangguan, ternyata nggak ada. Nah 2 minggu dari kita terus berobat, terus konseling, sosok yang pertama kali aku lihat itu sosok di rumah aku sendiri, di mana awal mula aku lihat itu nampak tangan warnanya hitam tapi tidak begitu jelas. Nah di situ aku mulai rasa lain, makin lama makin kesini. Ternyata dari turunan-turunanku dulu tuh memang ada yang seperti itu. Terakhir turun ke aku gitu. Di situ aku baru sadar bahwasanya aku ngelihat mereka yang nggak teman-teman bisa ngelihat. Seperti itu. Kalau boleh tahu tuh abang tragedi jatuh dari lantai itu gara-gara apa? Flashlight Jadi dulu sempat aku tuh jadi korban bullying karena memang aku dari dulu ngerasa aku sudah aneh dari teman-teman yang lain. Jadi belum bisa terlalu jelas melihat tapi aku ngerasa aku beda. Makanya aku sering kena bullying dan akhirnya dari bullying-bullying itu sampai bisa terjatuh. Begitu. Pada awalnya itu dari suara-suara yang kayak suara bisikan-bisikan. Jadi suara bisikan itu hampir setiap malam mengganggu banget. Sempat sampai pergi berobat karena dikira ada gangguan saraf. Terus 2 minggu setelah itu udah mulai nampak satu sosok tangan. Terus lama-kelamaan makin jelas sampai dimana aku posisi tidur tapi aku bisa ngelihat ragaku sedang tertidur. Nah di situ aku ngelihat dimana mereka-mereka yang nggak bisa teman-teman lihat tuh aku mulai lihat satu demi satu dan satu demi satu itu semua pada berdatangan seperti itu. Jadi di mana ya di situ aku ngerasa aku sudah lain nih dan aku cari tahu tanya-tanya dengan teman-teman dengan saudara-saudaraku ternyata memang turunan itu jatuh di aku gitu. Jadi awal mula abang bisa melihat itu ada nggak beberapa sosok yang kayak ganggu abang yang sempat bikin abang aku nggak kuat kayak gini ada nggak? Ada. Pertama kali itu yang datang ke aku namanya Suti. Sebenarnya punya nama asli. Aku nggak bisa sebutin nama aslinya itu. Cuman aku kasih nama Suti karena nama Suti kan sudah familiar di telinganya teman-teman dan mudah diingat. Nah, aku kasih nama Suti. Suti yang datang ke aku itu berupa sosok kuntilanak merah. Suti dan Suti ini yang sampai hari ini masih membackup aku gitu. Pas pertama kali lihat Suti itu abang melihat bentuk aslinya dia atau Berupa wujud cantik. Berupa wujud cantik dan nggak serem-serem banget. semenjak dari kejadian Suti itu ada nggak sampai sekarang itu yang membuat abang itu kayak kenapa sih aku itu beda sama yang lain? Menyesali tidak, tapi lebih merasa ini berkat. Seperti itu. Nggak pernah merasa menyesali, tapi ini berkat. Seperti itu aja. Nah, abang ini kan bawa teman abang. Bisa dibilang teman atau gimana? Teman sih lebih tepatnya. Namanya siapa? Namanya ini Kumala. Kumala ini usianya 21 tahun, meninggal di tahun 1988. Abang berarti cuma ada Kumala atau ada beberapa yang lain? Total semua boneka arwah di saya itu ada 37, mungkin coming soon akan bertambah 50 atau mungkin bisa lebih. Berarti abang suka yang sama boneka-boneka spiritual? Tidak semua spirit doll. Kebetulan yang seperti ini kan creepy karena saya memiliki beberapa koleksi yang memang berbeda-beda usia dari anak-anak, orang tua dan ini semua custom. Jadi kalau dibilang spirit doll semua tidak karena kayak gini sudah termasuk ke yang di atasnya spirit doll sih kalau aku bilang. Yang di atas spirit doll itu? Kayak misalnya ini kan isinya kalau mungkin bisa teman-teman yang bisa ngelihat ini sosok kuntilanak berbaju hitam. Seperti itu dan udah nggak reinkarnasi sekian lama sehingga ketemu dengan saya facialkan di sini terus saya coba untuk berbuat baik dan coba untuk supaya dia agar bisa kembali ke Tuhan seperti itu. Berarti setiap sosok yang abang lihat itu kalau mau masukin di spirit
dollnya harus sesuai sama sosok dia gitu. Hampir rata-rata seperti itu. Contoh kayak Kumala, saya custom, kebetulan saya ada kolaborasi dengan beberapa doll artis. Jadi saya custom doll ini sesuai kurang lebih hampir mirip. Cuman kayak gini saya buat agak lebih cute dengan rambut-rambut yang berwarna-warni agar tidak terlihat terlalu seram seperti itu. Sejak kapan abang ini adopsi spirit doll? Adopsi spirit dolls itu di tahun 2019. Sebelumnya saya mainnya itu keris, benda-benda pusaka, tapi karena semakin kesini saya lihat boneka lebih lucu dan gak begitu menyeramkan, saya memilih wadah boneka untuk sekarang. Kalau misalnya kayak awal mula itu kan kita nggak tahu kan, kalau kita kan kenapa sih ada orang yang mau kayak gitu. Awal mula abang kayak aku pengen nih adopsi spirit doll itu kenapa gitu, alasannya abang mau kayak gitu. Di awal berawal dari dimana saya jalan-jalan ke Thailand. Saya ngelihat di satu Viara punya boneka yang cute banget berupa baby-baby gitu, boneka-boneka bayi. Terus endingnya saya penasaran itu apa, karena saya lihat di sana ada aura magis di dalam satu boneka. Saya nanya dan ternyata itu pertama kali saya kenal Kumantong, Luktep, dan terakhir di Indonesia sekarang saya facialkanlah ke dalam wadah-wadah yang lebih di atas baby-baby gitu. Kalau misalnya kita kan misalnya ada boneka atau abang adopsi ini pasti ada kayak manfaat, semacam manfaat untuk kita gitu. Nah, menurut abang apa sih manfaat abang itu untuk karena abang adopsi dia, apa manfaatnya ke abang? Sebenarnya pada dasarnya saya tidak mencari azas manfaat dari mereka. Saya menganggap daripada mereka mengganggu orang, mencelakai orang di jalan, pada saat datang ke saya minta didoakan, pada saat datang ke saya minta untuk dikasih tempat tinggal, mereka akan tinggal sementara dengan saya. Tapi sewaktu-waktu saat mereka ingin pulang ke Tuhan, saya akan coba melepaskan dan silih berganti akan menggantikan orang lain di dalam wadah tersebut. Kalau cara mereka pulang ke Tuhan itu Biasanya mereka kasih kita mimpi seperti misalnya wadahnya digerugutin semut atau wadahnya itu hancur, atau mungkin biasanya kebanyakan kalau anak-anak tuh yang langsung ngelambain tangan ke kita gitu, mengatakan say goodbye, atau memang nggak ada cakap apa-apa tapi mereka cuma ngelambain tangan aja. abang sekarang setiap saat bisa melihat hal itu nggak? Untuk sekarang saya bisa setting, jadi di mana sekarang saya punya teman gaib yang memang bisa membantu saya untuk mensituasikan keadaan agar tidak terlalu huru-hara. Jadi di tempat umum saya tidak terkadang bisa melihat secara langsung, atau terkadang saya bisa memanage itu untuk tidak terlalu jelas gitu. Terkadang ada semua sosok yang memang seram yang mungkin bisa membuat saya kaget, itu saya memanage gitu. Energi terlalu besar saya sudah manage untuk saya nggak mau melihat itu gitu. Dan ada beberapa sosok yang memang terus membantu saya untuk keep ngelihat seperti itu. Teman gaib yang abang maksud ini berupa kayak maksudnya ada satu sosok atau banyak? Teman gaib saya ada tiga, hampir rata-rata tiga-tiganya perempuan, dan ketiga perempuan itu dan paling domain itu tetap Suti, karena dari awal Suti sudah mengikuti saya sampai hari ini. Kalau misalnya teman abang itu kan ada yang jahat apa? Pada dasarnya semua mereka yang seperti ini mempunyai dendam, kisah di masa lalu yang mati dibunuh, mati diperkosa dan lain-lain. Nah, di saya itu keusilan mereka biasanya suka ganggu orang rumah, atau di mana biasa mereka tuh kayak suka ngasih suara-suara atau entitas-entitas gitu. Kalau boleh tahu Kumala ini sejarahnya gimana ya bang, dari awal dia itu gimana? Oke, Kumala ini pertama kali saya ketemu datang dalam mimpi. Saya tanya, kamu siapa, dengan sosok wajah yang terlalu, saya bilang menyimpan dendam dan banyak luka-luka. Kumala ini memang korban dari kekejaman atau nafsu birahi laki-laki, dimana dia mati dikubur, enggak setengah mati sih kalau aku ngelihatnya, visionku bilang itu setengah mati, dikubur hidup-hidup dengan posisi berbaju dress hitam. Dan Kumala ini memang sosok blasteran, jadi tahun 1988 dia ada blasteran Belanda juga, mati di satu tempat di daerah Pulau Jawa. Cuma saya nggak tahu jelas itu di mana. Dan datang ke saya tanya maunya apa. Ternyata minta didoakan, minta agar ada tempat tinggal. Terus saya custom lah ini boneka menyerupai dia gitu. Kalau boleh tahu sosoknya Kumala itu gimana ya? Ada nggak? Sosok Kumala ada. Benar ada. Nah, kurang lebih Kumala itu seperti ini. Jadi datang ke saya itu kurang lebih seperti ini, matanya agak hitam, melotot,
putih kosong, agak keabu-abuan. Terus ini saya nggak tahu dressnya menyerupai ini atau tidak, karena di sini saya tidak begitu jelas melihat tangan, yang jelas sobek, tapi saya nggak mungkin buat baju itu menjadi benar-benar seperti ini. Ini dressnya hitam dan sini ada beberapa luka darah. Dan di daerah sini tuh dia ada kayak bekas tamparan, pukulan, saya kurang tahu, itu ada luka darah. Dan di daerah leher juga ada luka darah. Jadi kayak semacam korban dipukul secara paksa untuk diambil kehormatannya gitu. Dan sosoknya itu sebenarnya kalau ini kan rambutnya pink, yang aslinya itu hitam dan lebih aut-autan dari wadahnya. Begitu. Kalau sosok yang Kumala ini sendiri emang sosok itu yang setiap saat abang lihat atau gimana? Untuk sekarang Kumala silih waktu berganti, sudah ikut saya menjadi sosok yang lebih baik, lebih positif. Beliau sudah menunjukkan sosok aslinya ternyata sangat cantik. Ini hanya waktu awal-awal datang karena penuh dengan dendam, penuh dengan aura negatif seperti itu. Menunjukkan sosok cantiknya, tapi lambat laun juga kalau merasa mereka terancam, mereka akan tunjukkan sosok aslinya mereka. Jadi buat teman-teman yang suka dengan konten boneka arwah atau suka dengan yang mistis atau mungkin penasaran sosok-sosok apa lagi yang ada di Indonesia, bisa terus kepoin channel ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen.